kita masuk ke materi tentang biaya produksi, terlebih dahulu Bapak ingin tolong untuk memimpin doa. Silakan siapa yang mau. Itu aja lah, di tempat duduk aja ya. So, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, terima kasih yang tadi sudah memimpin doanya ya. Selanjutnya Bapak coba untuk mengabsen dulu aja ya. Yang tidak hadir siapa? Linda. Melinda. Kenapa Melinda? Sakit. Sakit. Oke, terus Windy. Kenapa Windy? Sakit. Sakit juga. Terus Sarah Nurlianti. Oke. Kenapa sakit juga? Oke. Jadi jumlahnya yang tadinya 14 karena yang tidak hadirnya 3 berarti berapa? Tinggal 11 orang. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun jumlah kita sedikit, artinya cuma 11, tapi kita tetap semangat untuk belajar ya. Kita akan belajar mengenai yaitu materi tentang biaya produksi ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai biaya produksi ya, terlebih dahulu ya, Bapak ingin menanyakan dulu untuk pembelajaran yang minggu kemarin tentang produk massal. Ada yang ingat tentang produk massal? Ciri-ciri dari produk massal apa? Produksi banyak. Produksi banyak, betul. Dua, Produk tidak bervariasi. produk tidak bervariasi, artinya cukup satu produk saja atau macamnya satu ya. Kemudian yang ketiga, biaya produksinya relatif rendah atau minim ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang sekarang akan kita bahas tentang biaya produksi ya. Jadi ada kaitannya dengan materi yang kemarin yaitu tentang produk massal ya, atau produksi massal. Ya, boleh seperti itulah. Nah, hanya di sini ya, sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak akan menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari apa? Dari materi tentang biaya produksi ya. Dimana di sini ya diharapkan pada fase F melalui pembelajaran problem basic learning ya, dan diskusi ya. Jadi nanti kalian diskusi di sini ya. Itu yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasi metode penentuan biaya produksi. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan unsur-unsur biaya produksi. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis cara perhitungan biaya produksi. Jadi ada 3 tujuan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau kalian capai ya, dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Bapak ingin menanyakan dulu ya. Ada permasalahan atau ada pertanyaan di sini ya. Apakah kalian pernah menentukan harga produk? Pernah ya, pasti pernah ya. Terus yang kedua, bagaimana cara kalian menentukan harga produk itu sendiri? Kira-kira. Oke, bagus ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, artinya kita penjelasan tentang biaya produksi itu sendiri, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Oke, kita masuk ke materi tentang biaya produksi ya. Kita cerita dulu lah ya. Nah, kebetulan sekarang kan kalian itu kalau boleh dibilang yaitu sekarang tuh kelas 12. Artinya mendekati akhir-akhir dari pembelajaran ya. Waktunya hanya beberapa hari atau bahkan mungkin beberapa bulan ya, seperti itu. Nah, kira-kira dalam pikiran kalian ya, ketika misalkan kalian nanti lulus dari sekolah ini, artinya dari SMK ini ya, kira-kira dalam pikiran kalian mau melakukan apa? Mencari kerja. Oke, boleh mencari kerja. Pasti tujuan semua orang ya ketika sudah beres sekolah
pasti tujuannya mencari kerja. Ada nggak dalam pikiran kalian ya, ketika kalian nanti lulus, daripada sekarang mencari kerja, lebih baik saya mau wirausaha. Ada nggak di pikiran kalian? Nah, oke, berarti ada ya. Nah, kira-kira wirausaha seperti apa yang akan kalian geluti nanti? Dalam bidang industri kah? Perdagangan kah? Atau jasa kah? Ya. Perdagangan. Oke, berarti kalau dalam perdagangan artinya itu harus ada yang namanya sebuah produk. Artinya yang dibikin dari sebuah produksi, ya. Artinya prosesnya ya. Nah, kira-kira ketika misalkan kalian sudah dalam pikiran udah terbayang, ya, sekarang misalkan nanti usahanya mau bergerak dalam bidang perdagangan, kemudian mau bikin produk, ya, produk sudah jadi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian ingin mendapatkan keuntungan atau hasil, kira-kira produk itu harus diapakan? Dijual. Nah, cara menentukan harga dari produk itu kira-kira seperti apa? Nah, perhitungan analisa usahanya seperti apa? Cik, pernah terbayang nggak? Oke, ya. Nah, untuk menjawab semua yang ada di angan-angan kalian atau cita-cita kalian, nah sekarang Bapak akan mencoba menyelesaikan permasalahannya, ya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk diskusi, ya. Diskusi, jadi nanti kita bikin beberapa kelompok, ya. Kebetulan di sini hanya berapa orang, ya? Dari 11 orang, ya. Berarti kita bikin berapa kelompok? 3 kelompok. Oke ya. Jadi silakan sekarang kalian berkelompok dulu, ya. Silakan berkelompok, ya. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini berarti cukup dengan menggeserkan kursi aja, ya. Kursi yang depan ke belakang, ya, yang belakang ke depan seperti itu aja. So, silakan. Kalian sudah berkelompok, ya. Nah, tentunya semuanya sudah punya yang namanya HP kan, pegang HP. Oke. Kalau sudah, silakan kalian searching. Ini alamatnya Bapak tulis di sini, yaitu https tentang jahiracounting, ya, .com. Di situ ID blog biaya produksi. Silakan klik di situ. Sudah kebuka semuanya? Sudah. Oke, di situ tentang artikel mengenai biaya produksi, ya. Silakan kalian telaah artikel tentang biaya produksi itu sendiri apa? Ya. Kalau sudah, Bapak mau bertanya di sini tentang biaya produksi itu sendiri, ya. Nah, kira-kira, ya, menurut kalian, ya, setelah kalian membaca atau menelaah artikel yang ada di HP masing-masing, gitu. Nah, Bapak tanya unsur atau komponen-komponen dari biaya produksi itu apa saja kira-kira di situ? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan cung, angkat tangannya. Atau kelompok mana? Yang bisa menyebutkan unsur atau komponen-komponen dari biaya produksi itu apa saja? Kelompok 1, kira-kira? Oke, kelompok 1, silakan. Ada bahan baku, tenaga kerja, juga biaya overhead. Oke, betul, ya. Atau yang lain ada yang mau menambahkan? Unsur-unsur dari biaya produksi itu apa saja? Betul ya, tadi kelompok 1 menyebutkan tadi unsur-unsur dari biaya produksi itu ada 3. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua apa tadi? Tenaga kerja, betul. Yang ketiga adalah biaya
overhead. Ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau kelompok mana yang kira-kira yang bisa menjelaskan dari unsur-unsur ada dari komponen-komponen yang tadi kelompok 1 sebutkan? Pertama dari biaya bahan baku, maaf, dari bahan baku itu sendiri apa? Apa sih pengertian bahan baku itu? Ya, siapa yang mau kelompok? Oh ya, siap. Ya, kelompok 1. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi. Oke, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi, ya, itu dikatakan adalah biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan apa? Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang disebut dengan biaya tenaga kerja? Kelompok yang lain silakan. Kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, oke. Kalau masih kelompok 1, nggak apa-apa, silakan ya. Apa itu kan? Anggaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Oke, jadi di sini untuk biaya tenaga kerja atau boleh dikatakan biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran atau apa? Atau biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Ya. Karyawan siapa? Karyawan perusahaan, betul ya. Pada bagian produksi, artinya di sini biaya tenaga kerja itu artinya yang namun bahasa kita artinya membuatnya, ya, atau yang pelaku dari proses produksi itu sendiri siapa? Nah, itu tenaga kerja. Itu dikatakan adalah biaya tenaga kerja. Ya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Biaya overhead. Biaya overhead. Ya. Apa itu biaya overhead? Terus nomor 2, silakan. Biaya bahan penunjang. Oke, biaya bahan-bahan penunjang, ya, betul. Ya, artinya biaya bahan penunjang itu selain dari bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ya, betul. Oke ya. Nah, jadi setelah kalian sudah tahu, ya, sudah mengerti atau sudah paham tentang komponen-komponen dari biaya produksi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Bapak akan membagikan yaitu LKPD atau bentuk lembar kerja siswa, ya, seperti itu. Bapak boleh minta tolong seorang untuk membawa LKPD-nya ke sini ke depan. Silakan. Satu kelompok Bapak kasih LKPD-nya di sini 1 lembar dulu ya. Nah, tolong dibagikan ya. Per kelompok 1. Udah semuanya kebagian ya, per kelompoknya. Nah, dalam LKPD di situ itu berisi tentang langkah-langkah untuk pembelajaran biaya proses produksi. Ya. Kalau dibagikan lagi ini untuk berarti satu kelompok satu lembar. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD yang sudah dibagikan tadi? Silakan. Dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik ada 4 ya, 4 komponen, di mana yang pertama adalah identitas mata pelajaran, itu sudah ada di sana. Terus yang kedua adalah identitas peserta didik. Nah, nanti kalian di situ ya tulis kelompoknya ya. Nama atau kelompok di situ, kemudian kelas atau jurusan di situ ya. Gitu. Nah, kemudian di situ di yang keempat ya, di komponen yang keempat di situ petunjuk pembelajaran atau skenario kegiatan. Nah, di situ coba kalian telaah ya. Kalian rumuskan ya, tentang permasalahan yang tadi Bapak tanyakan atau awal dari kita masuk ke pembelajaran tentang biaya produksi tadi. Ya. Paham? Bisa diikuti? Oke, sok silakan. Terus biayanya berapa? Nanti tuliskan di situ. Ya. Oke, lanjutkan. Tidak ada? Oke, lanjut tadi kan untuk komponennya ada bahan baku, ada apa lagi? Alat, ada tenaga kerja. Nah, jadi semuanya itu harus ada ya di situ. Tuliskan berikut dengan nominalnya, artinya kita butuh berapa nih untuk biayanya seperti itu. Ya, seperti itu. Ya.
material itu di situ ada nggak yang sudah dibikin atau sudah ditulis di situ biayanya apa saja? Betul? Alat yang digunakan, terus tenaga kerja. Oke, berarti kan ada 3 komponen. Ya. Nah, tadi material itu kira-kira masuknya ke mana? Berarti kan masuknya ke bahan baku. Jadi biaya material di situ boleh dikatakan adalah bahan baku. Ini masukkan aja. Biaya material itu adalah biaya bahan baku. Biayanya udah nyampe di situ? Oke, kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Berarti kita coba untuk tampilkan ya setiap kelompok dengan permasalahannya yang diangkatnya seperti itu. Ini mau per urutan atau diacak untuk penampilannya kira-kira? Berurutan aja. Mau dari kelompok 1 atau dari kelompok 3 dulu? Oke, ya. Jadi kita coba. Kalau biasanya kan urutannya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba dari yang terbesar dulu ya. Dari urutan 2. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang temuan dan permasalahan dari analisa pembuatan produk sempol. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi sempol yaitu tepung tapioka 4.000, daging ayam 22.000, bawang merah 1.000, bawang putih 1.000, penyedap 1.000, bawang daun 1.000, telur 5.000, garam 250, merica 1.000, minyak 4.500. Begitupun dengan alatnya, food processor 2.500, wadah 1.000, tusuk sate 2.000, panci 1.500, saringan 500, sendok 500, pisau 1.000, wajan 1.500, spatula 500, gas 2.000. Biaya tenaga kerja 20.000, biaya operasional 12.000, total 23.350. Stop, silakan. Kenapa memilih sempol untuk produk yang akan dibuat? Karena cara pembuatannya yang simpel dan juga alatnya gampang gampang ditemui, jadi tidak langka. Oke, dari kelompok yang lain silakan. Ada kelompok 3? Ya, boleh silakan. Eta di harga jual. Untuk harga jual kita menjualnya 1.000 per tusuk. Dari bahan tersebut menghasilkan berapa tusuk? Kira-kira 100 lebih. Untuk modal habis berapa? 77.750. Cukup. Kalau cukup berarti sudah. Sok akhiri aja untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok 2. Nah, selanjutnya sekarang mau kelompok berapa dulu? Antara kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan mau kelompok berapa? Yang sudah siap? Kelompok 1 siap? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba mempresentasikan terkait usaha yang akan kami jalankan setelah lulus sekolah. Setelah kami diskusi dengan kelompok, permasalahan yang kami angkat yaitu tentang usaha pembuatan nugget. Analisa yang kami buat yaitu bahan daging ayam 33.000, tepung terigu 5.000,
telur ayam 3.000, bawang putih 3.000, bawang merah 2.000, penyedap rasa 2.000, merica bubuk 1.000, garam 2.000, dan tepung panir 5.000. Alat yang dibutuhkan yaitu chopper 2.500, talenan 1.000, pisau 1.500, loyang 2.500, panci 2.500. Tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 3 orang sebesar 30.000 per orang. Setelah kami rinci dari penjelasan tadi, biaya bahan baku yang seharga 60.000, biaya tenaga kerja 30.000, dan biaya overhead 10.000, kami membutuhkan biaya produksi sebesar 100.000. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Mbak, tidak ingin bertanya. Dari bahan segitu akan menghasilkan berapa produk? Dari bahan yang sudah kami rincikan, kami akan membuat nugget sebanyak 50 butir yang akan kami packing 3 butir per pack dan akan kami jual seharga Rp8.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai usaha yang akan kami jalankan setelah lulus dari sekolah, yaitu usaha sosis ayam. Di sini saya akan memaparkan bahan: daging ayam 500 gram 20.000, bawang putih 4 siung 2.000, tepung tapioka 140 gram 4.000, putih telur 2 butir 5.000, air dingin 1.000, merica 1.000, penyedap 1.000, garam 500, berjumlah 34.500. Untuk alatnya, chopper 656.000, wadah 20.000, pisau 5.000, panci 15.000, talenan 5.000, plastik selongsong 9.000, benang 2.000, gas 20.000, kompor 250.000. Jadi hasilnya 982.000 dan dibagi per hari menjadi 2.690. Untuk tenaga kerja diperkirakan ada 4 orang, dibagi sambungan 40.000, serta hasil biaya produk berjumlah 37.190. Hasil produk yang akan dibuat itu 50 butir sosis dengan harga jual 2.000. Ada yang bertanya? Silakan. Saya akan bertanya mengenai teknik pembuatan sosisnya, karena yang saya tahu teknik pembuatan sosis itu lumayan sulit. Mungkin cara pembuatannya memang jadi sebuah tantangan, tapi akan dicoba menggunakan alat atau Kalau menggunakan alat kan akan membebankan kepada biaya produksinya. Jadi gimana mengantisipasinya? Cara manual terlebih dahulu. Jikalau cara manual sulit, tetapi jika cara manual sulit, akan dicoba dengan alat. Jadi untuk setiap kelompok tadi sudah presentasinya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan atau di sini evaluasi pemecahan masalahnya yaitu apa? Ya. Ada yang bisa nggak merumuskan permasalahan yang tadi kalian ambil? Silakan, kelompok 1.
Jadi kami sudah mendapatkan ide atau pikiran untuk kedepannya setelah lulus nanti kita akan mencoba membuat usaha produk yang tadi sudah kami presentasikan. Oke, bagus ya. Itu yang diharapkan dari pembelajaran hari ini ya. Bisa perwakilan kelompok 1 ya, atau dari kelompok yang lain silakan, ada yang mau merumuskan permasalahannya silakan. Kelompok 1. Oke, hampir relatif semuanya bersama seperti itu ya. Dan itu adalah tujuannya seperti itu. Ya. Pertama yaitu apa tadi? Yaitu ketika kita nanti lulus sekolah ya. Itu yang diharapkan kalian sudah ada cita-cita, yaitu akan mencoba berwirausaha seperti itu ya. Nah, terus yang kedua apa? Produk yang akan dipilih yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Terus yang ketiga kaitannya dengan biaya produksi apa? Perhitungan biaya produksi itu dilakukan dengan analisa usaha yang tadi kalian sudah presentasikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, di sini Bapak akan membagikan yaitu untuk kuis atau tes formatif ya. Nanti kalian coba untuk jawab di sini ya. Nanti Bapak bagikan untuk tes formatifnya. Nanti kalian pilih di sini ya. Jawaban yang menurut kalian benar ya. Tolong seorang bisa ngambil soalnya, silakan ke depan. Waktunya 10 menit cukup untuk mengerjakan. Kesimpulannya yang bisa diambil atau yang bisa ditarik dari pembelajaran tentang biaya produksi yaitu ya. Jadi untuk sebuah produksi atau sebuah usaha ya, biaya produksi itu adalah hal yang sangat utama ya. Artinya apa? Artinya ketika kalian nanti mempunyai cita-cita atau tujuan membuat sebuah usaha ya, atau misalkan di sini kalian mau coba berwirausaha, itu hal paling penting yaitu kalian perhatikan atau kalian hitung dulu mengenai biaya produksinya ya. Kenapa? Karena yang namanya biaya produksi itu sangat penting dan bahkan boleh dikatakan adalah untuk sebuah harga produk ya. Bisa dipahami untuk kesimpulannya? Oke, untuk pembelajaran minggu depan ya, itu kita akan membahas tentang proses produksinya itu sendiri ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya, dengan kesimpulan yang tadi sama-sama kita ambil ya. Mudah-mudahan ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan hari ini ya, dari pembelajaran ini, harapannya yaitu ya, dengan pembelajaran kali ini itu bisa dimanfaatkan di kemudian hari ya. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya, dan kesediaan kalian untuk bisa belajar hari ini dan cuaca yang boleh dikatakan ini siang ya. Sebelum ditutup kita berdoa dulu aja ya. Bapak atau dari kalian, pembelajaran kita berakhir ya, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak tutup untuk pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.